Halo semuanya, selamat datang di Bilsa Fidan di channel yang mana ini ya, tanpa potongan, tanpa skip, tanpa apapun. Dan hari ini aku pengen mereaksi, bukan mereaksi sih, lebih tepatnya ingin membacakan satu peraturan pemerintah yang menurutku agak agak menyulitkan beberapa orang atau mungkin agak memberatkan beberapa orang dan aku nggak tahu ya ini itu tujuannya itu arahnya mau kemana, tapi kita baca aja. Jadi ini aku baca di tempo.com sama Antara News ya, di Kompas juga ada. Jadi intinya PPATK sejak pertengahan Mei 2025 itu mulai memblokir rekening dorman, yaitu rekening tanpa transaksi aktif selama dalam 3 bulan. Dan ini itu sebagai langkah antisipasi tindak pidana seperti pencucian uang dan juga judi online. Mereka itu juga memastikan ya, PPATK juga memastikan bahwa saldo aman dan bisa direaktivasi lewat cabang bank. Tapi ya dari yang aku baca dari Gelora News itu menyatakan bahwa kenyataannya tidak seperti itu. Banyak korban justru masyarakat kecil dan seorang pedagang itu mengeluhkan tindakan atau mungkin mengeluhkan apa yang dilakukan oleh PPATK. Salah satu contohnya yang mungkin bisa aku bacakan itu adalah ada seorang pedagang dari Padang. Beliau itu mengaku ya bahwa rekening tabungan anaknya itu isinya itu cuma hadiah lomba dan itu diblokir sama PPATK. Padahal ya cuma dipakai sporadis saja untuk simpan uang gitu. Terus lagi ada warga di Citayam bernama Ibu Mardia, umurnya 48 tahun. Beliau ini adalah pedagang kecil dan kehilangan akses rekening bantuan. Padahal bukan rekening fiktif, hanya jarang digunakan karena pendapatannya nggak menentu. Nah, ini menurutku agak agak klise ya, nggak tahu ya kalau misalkan kalian menyalahkan ini, ini hanya hanya opiniku yang sebagai orang awam yang nggak tahu paham banget tentang sistem yang dilakukan ke depannya seperti apa. Tapi menurutku di sini PPATK perlu selektif dan harus berpihak ke masyarakat kecil sih. Karena menurutku ini kayak kayak pingin memberantas tikus tapi membakar rumahnya gitu ya. Ya maaf aja ya, ini aku harus 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 ada di posisi yang sebagai orang awam aja gitu. Karena aku mikir ya kalau misalkan aja, aku membayangkan aja ya. Misalkan aku punya rekening tabungan gitu ya. Aku punya rekening tabungan yang mana bank A gitu misalkan. Terus habis itu, aku tuh pengen nyimpen uang di situ. Aku nggak pakai rekening ini nih. Aku pengen nyimpen uang gitu. Nah, terus tiba-tiba aku lupa selama 3 bulan atau apa nggak tahu ya 3 bulan pas atau enggak gitu moro-moro rekeningku nggak bisa dipakai sedangkan aku tuh bener-bener membutuhkan uang itu. Gimana gimana ribetnya ketika aku harus ngurusin ke bank mengaktifasi lagi dan lain-lain itu menurutku ribet banget sih. Tapi mungkin oke lah masih bisa dimaafkan karena mungkin ya tapi ya namanya darurat juga susah juga ya daruratnya juga darurat apa gitu kan ya. Dan ini juga banyak keluhan juga gitu. Nggak cuman warga biasa ya pedagang-pedagang juga mengeluhkan karena mereka juga penghasilannya nggak menentu balik lagi ke itu ya. Aku nggak tahu ya tapi semoga Pak Prabowo juga bisa menyelesaikan problema ini ya problema semen menyelesaikan yang gaduh yang buat gaduh di media sosial inilah ya. Terus lagi juga ini aku baca dari kompas.com ya. Em, sebentar ya maaf. Karena aku takut salah ngomong rek. Oh iya benar. Tapi ini komentarnya aneh-aneh sih. Jadi ini aku baca ya. Ini aku baca di komentarnya kompas.com tentang berita Pak Prabowo panggil bos PPATK di BI di tengah gaduh rekening dorman diblokir. Aku nggak mau nyebut namanya tapi ini ada salah satu dari orang yang komentar. Karena, bukan. Mbok jadi pejabat itu jangan bikin resah dan susah masyarakat.
masyarakat awam taruh uang di rekening itu menabung. Artinya bisa diambil sewaktu-waktu. Jika pada saat dibutuhkan dan akan tarik uang dari rekening dan ternyata rekeningnya diblokir, ini kan bikin susah. Kalian memang pintar tapi ojo kemintar anjay. Iki wong Jawa pasti. Alasan dibuat-buat, rampok-rampok apa ya. Departemen Keuangan dengan menterinya yang memang top jenius dalam menyimbangkan fiskal, menjaga kestabilan nilai kurs dolar demi ketahanan ekonomi. Namun orang tersebut punya hati dingin terhadap 190 juta rakyat kecil dengan berbagai modus pemerasan seperti meroketkan pajak dan merampas hak atas tanah. PPATK berani nggak telusuri dan blokir rekening gendut keluarga pejabat yang usahanya nggak jelas, keuntungan miliaran, jangan cuma ngurusin rekening dan sertifikat nganggur, urus juga tuh rakyat yang nganggur nggak punya kerjaan. Ini diedit tulisannya sih. Berarti ada yang dirubah tadi mungkin agak salah huruf mungkin ya. Terus ini ada lagi. Saya sangat menyarankan jika tak mampu bekerja untuk rakyat jelata yang benar dalam menggunakan rekeningnya. Anda ketua PPATK sebaiknya mundur dari jabatan sesegera mungkin. Terus ada lagi, rakyat sudah susah malah disusahin. Kenapa mereka tidak berusaha untuk memblokir judol saja? Apakah mereka sudah tak bisa memberantas gembong narkoba? Apa urusannya anjir? Pecat aja semuanya pak, gerombolan orang-orang brengsek anjay. Ini agak-agak sarkas. Agak kasar sih ke bawahnya ya. Aku nggak berani baca juga. Oke lah, mungkin itu ya. Jadi aku pengen tahu sih sudut pandang kalian menurut berita ini tuh gimana ya. Jadi ya kalian mungkin aku kembalikan ke kalian. Kalian bayangkan aja kalau misalkan itu ada di posisi kalian gimana. Jadi rekening kalian kalian nggak tahu apa-apa gitu kan. Kalian cuman nggak makai rekening kalian aja selama 3 bulan karena kalian di situ ada tabungan yang mungkin banyak. Terus tiba-tiba rekening kalian diblokir sedangkan kalian butuh waktu itu juga secara darurat gitu. Gimana menurut kalian ya? Maaf kalau misalkan aku pembawaannya agak belibet ya. Karena ini aku berusaha untuk Yus kayak gini apa noe lah. Ini nggak akan aku potong-potong, ini aja langsung aku upload gitu. Nanti aku kasih judul aja gitu sih. PPATK memblokir rekening atau apa gitu ya, yang clickbait gitu. Biar narik views saja. Ya mungkin itu aja. Oh ya, kemarin itu, aku akan upload di video berbeda aja ya. Aku upload lagi. Maaf. Aku coba upload di video berbeda, tapi intinya gimana menurut pendapat kalian tentang pemblokiran rekening jika nggak aktif selama 3 bulan ini? Aku pengen tahu sudut pandang kalian yang nonton ini sih, tapi ya semoga kita semua atau mungkin semoga pemerintahan kedepannya lebih baik lagi ya, karena ya harus lebih bijak lah ya, harus mikirin gitu. Kalau misalkan rekeningnya ini tabungan atau apa gitu kan juga agak kasihan kalau misalkan rumahnya orang masyarakat. Kok aku ngomong belibet banget ya anjir. Kan kasihan kalau misalkan ada masyarakat kecil yang rumahnya pelosok banget gitu harus ngurusin ke kota hanya biar rekeningnya itu aktif lagi, itu kan juga nyusahin ya menurutku. Kita kan juga Indonesia ini luas banget, yang punya rekening juga pasti ada di pelosok-pelosok juga, bahkan di antara mereka juga tapi nggak tahu ya kalau misalkan rekeningnya diblokir, m-bankingnya itu juga keblokir nggak ya? Karena aku sendiri lebih sering pakai m-banking sih daripada rekening gitu. Ya nggak tahu lah ya, tapi semoga kedepannya ada kejelasan dari PPATK, maksudnya gimana biar beliau itu bisa bisa membuat kebijakan yang lebih lebih baik lagi mungkin, atau mungkin ada cara lain untuk memberantas pencucian uang atau judol dari hanya bukan bukan cuma memblokir. Maksudnya nggak harus memblokir rekening dari masyarakat kecil gitu, masyarakat bawah lah. Ada cara lain mungkin yang lebih efektif gitu daripada ini ya, menurut. Tapi aku nggak tahu apa ya, karena aku ngapain aku harus mikir ribet banget ya, itu urusan pemerintah sudah. Tapi ya udahlah ya. Tapi gimana menurut pendapat kalian tentang ini? Silakan kalian komentar aja, dan makasih udah nonton. Kalau nggak ada yang nonton ya nggak apa-apa juga. Bye bye. Terima kasih dan aku Bielsa.